Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di channel YouTube Jaya Inspirasi. Bila saudara merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ini, silakan di like, share, dan di subscribe sebagai bentuk dukungan saudara kepada kami. Renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 57-62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Tipe orang seperti apakah yang saudara inginkan ketika sedang mencari rekan kerja? Ketika saudara sedang mencari karyawan? Ketika saudara sedang mencari teman? Ketika saudara sedang mencari pasangan hidup? Tipe orang seperti apakah yang saudara inginkan? Bagaimana jika saudara ketemu tipe orang yang memanfaatkan saudara demi kepentingannya? Bagaimana jika saudara ketemu dengan orang yang menduakan hati saudara, ia masih menyukai mantan pacarnya? Bagaimana jika saudara ketemu dengan tipe orang yang suka iseng, basa-basi, hanya main-main lalu menjadi rekan saudara? Hal inilah yang kita temukan di dalam kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ia mengungkapkan ada 3 tipe orang yang ingin mengikutinya. Tipe orang yang pertama yaitu tipe orang yang memanfaatkan kemampuan atau kuasa Tuhan. Orang ini menawarkan diri untuk mengikuti Yesus. Matius 8 ayat 19 memberikan pernyataan bahwa orang ini adalah seorang ahli Taurat, seorang pengajar, seorang guru di tengah-tengah orang Yahudi pada saat itu. Ia berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Benarkah demikian? Ia akan mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Bagaimana respon Tuhan terhadap pernyataan orang ini? Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Mengapa Yesus menjawab demikian? Di lain sisi, Yesus mencari siapa yang mau mengikutinya. Namun dalam cerita ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus sepertinya tidak meresponi baik niat orang ini. Alkitab sering mencatat bahwa Yesus tahu pikiran dan hati dari setiap orang. Misalnya di dalam Lukas 6 ayat 8 dan juga Yohanes 2 ayat 24-25. Jadi jawaban Tuhan Yesus, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Karena Yesus mengetahui keinginan orang Farisi ini, mengapa ia menawarkan diri menjadi pengikut Yesus. Nah, tahukah saudara bahwa kisah ini terjadi setelah Yesus melakukan rangkaian mukjizat-mukjizatnya? Dicatat dalam Matius 8 ayat 14-16. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan juga Yesus menyembuhkan banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata saja Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Yesus mempunyai kuasa dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh ahli Taurat ini. Karena itu ia mulai membayangkan bagaimana seandainya ia menjadi murid Yesus. Tentu impartasi kuasa tersebut akan dimilikinya. Ia mulai membayangkan dengan satu kata saja ia bisa menyembuhkan orang sakit. Dengan satu kata saja ia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, yang buta, dan mengusir roh-roh jahat. Dia akan menjadi terkenal dan menjadi seorang ahli Taurat yang berkuasa dan menikmati hidup sebab ada mukjizat-mukjizat yang dimilikinya. Orang ini memiliki penilaian bahwa mengikuti Yesus hidupnya aman, nyaman, pasti kaya, jauh dari penderitaan dan semua masalah beres. Namun dia tidak menyadari bahwa Yesus tahu apa yang menjadi motivasinya. Dan itu sebabnya Yesus menceritakan penderitaannya bahwa ia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sejak Yesus memulai pelayanannya, ia ditolak di mana-mana. Dia hanya menumpang di rumah sahabat-sahabatnya. Ia katakan serigala mempunyai liang, punya tempat untuk berlindung dari ancaman. Namun dirinya tidak seberuntung serigala dan burung yang mempunyai sarang. Ia tidak aman, kapan saja bahaya dapat menghampirinya. Dan hal itulah yang dialami Yesus. Ia dibenci oleh pemuka-pemuka agama, difitnah dan sering terancam dibunuh. Serigala masih aman, burung masih aman, tetapi anak manusia sangat tidak aman.
Dalam keadaan seperti ini, apakah seorang ahli Taurat tadi masih ingin mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus tidak seperti apa yang dibayangkannya. Yesus tidak memberikan jaminan akan kenyamanan hidupnya. Yesus tidak menjamin berkat-Nya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada jaminan hidup nyaman ketika kita mau mengikuti Yesus. Mari kita meluruskan motivasi kita di dalam mengikuti Yesus. Jangan datang karena berkat-Nya, jangan datang karena kuasa-Nya, jangan datang karena kesembuhan-Nya, jangan datang karena mukjizat-Nya, tetapi datang karena engkau memerlukan keselamatan jiwamu. Tipe orang yang kedua yaitu tipe orang yang mempertahankan adat, budaya, tradisi lebih daripada yang lain. Orang ini meminta izin kepada Tuhan Yesus untuk menguburkan bapaknya terlebih dahulu. Ia tidak menolak, tapi ia meminta izin sebentar. Ia memberi dalih untuk tidak disuruh pergi memberitakan kerajaan Allah. Yesus memberi jawab seakan-akan Tuhan Yesus tidak peduli terhadap alasannya yang begitu penting. Ingat bahwa Yesus tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Apakah orang ini benar-benar bapaknya sudah mati? Tradisi orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, seseorang yang sudah meninggal harus dikuburkan pada hari itu juga. Tidak lebih dari 6 jam. Berbeda dengan budaya Indonesia, bahkan kewajiban orang Israel terbesar ialah harus menguburkan orang tuanya. Jadi sebenarnya orang tua dari orang ini belum meninggal, tapi menunggu kematian orang tuanya, baru ia mau mengikuti Yesus. Bapaknya belum mati, sebab jika sudah mati, tidak mungkin ada kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Masalah orang ini ialah ia hanya basa-basi atau main-main mengatakan aku mau mengikut Engkau Tuhan. Ia tidak serius mengatakannya. Ia mengatakan hal yang demikian supaya terlihat keren saja. Ia hanya beralasan izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Karena ada 2 kemungkinan, seandainya ia pulang terlebih dahulu meminta izin, maka keluarganya tidak akan memberikan izin kepadanya. Dan kemungkinan yang kedua, keluarganya sudah memberi izin. Buktinya ia telah mengikuti Yesus secara diam-diam tanpa deklarasi dari Tuhan. Jadi melalui 3 tipe orang yang mengikuti Yesus ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, mengikut Tuhan Yesus tidak boleh dengan motivasi yang keliru, harus siap sedia dengan segala risiko. Yang kedua, mengikut Tuhan Yesus merupakan hal yang lebih penting daripada hal yang lain, lebih penting daripada budaya, adat, dan tradisi. Hal yang ketiga yaitu mengikuti Yesus harus dengan sepenuh hati, tidak boleh basa-basi atau iseng-iseng saja. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.